Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Sudaningsih dengan NIM 18130411027. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum ekologi hewan yang berjudul Letal Konsentrasi atau LC50% pada ikan. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini ada dua. Yang pertama yaitu mengetahui titik maksimal konsentrasi yang mampu ditolerir oleh ikan tawar. Nah, pada praktikum ini saya menggunakan ikan moli atau Phocilia spenop. Nah, yang kedua yaitu mampu mengidentifikasikan gejala-gejala fisiologis dan juga perilaku hewan yang berhubungan dengan efek perubahan salinitas. Baik, selanjutnya yaitu mengenai landasan teori. Letal konsentrasi atau LC50% merupakan satu metode untuk mengetahui titik konsentrasi maksimal dan juga minimal yang mampu ditolerir oleh suatu organisme. Dan faktor ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator persebaran populasi organisme tersebut. Untuk mengetahui titik maksimal konsentrasi yang mampu ditolerir adalah dengan cara menghitung jumlah individu yang mati sampai mencapai 50% dari total populasi. Salinitas merupakan salah satu parameter kualitas air yang berpengaruh secara langsung terhadap metabolisme tubuh ikan, terutama pada proses osmoregulasi. Menurut Avandi 2001 yang berpendapat bahwa organisme akuatik mempunyai tekanan osmotik yang berbeda-beda dengan lingkungannya. Oleh karena itu, ikan harus mencegah kelebihan air atau kekurangan air agar proses-proses fisiologis di dalam tubuhnya itu berlangsung dengan normal. Ikan memiliki mekanisme osmoregulasi yang sangat baik agar dapat menjaga stabilitas fisiologis pada kondisi yang tidak menguntungkan. Tetapi, ikan akan tetap ada suatu batas toleransi yang spesifik di mana hewan tersebut masih mampu bertahan ataupun tidak dapat bertahan lagi menyeimbangkan kondisi fisiologisnya sehingga berujung pada kematian. Ikan akan terlihat banyak mengeluarkan sekret pada salinitas yang tinggi dan akan mempercepat laju respirasi dengan meningkatnya frekuensi dan juga gerakan pada operkulumnya. Nah, adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum, yaitu yang pertama adalah alatnya. Nah, alatnya itu yang pertama adalah gelas plastik yang berjumlah 4, yang kedua adalah sendok teh, yang ketiga stopwatch, dan yang terakhir adalah alat tulis. Nah, untuk bahan-bahannya itu, yang pertama adalah ikan moli atau Phocilia spenop yang berjumlah 12 ekor, yang kedua adalah air PDAM yang sudah didiamkan semalam, dan yang terakhir adalah garam dapur. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari praktikum. Nah, yang pertama yaitu mengisi masing-masing gelas plastik yang sudah disiapkan dengan air PDAM sampai penuh, yaitu sekitar 200-300 ml. Nah, yang kedua yaitu memasukkan masing-masing 3 ekor ikan moli ke dalam gelas yang sudah disiapkan tadi. Yang ketiga yaitu mengamati tingkah laku dari ikan. Yang keempat yaitu menambahkan secara bertahap garam setiap 1 menit, yaitu sebanyak 1 teh garam sekitar 4-8 gram. Nah, yang kelima yaitu menambahkan garam sampai dengan 50% ikan mati dan dihitung dari seluruh gelas. Langkah yang keenam yaitu mengamati tingkah laku ikan moli ketika terjadi penambahan konsentrasi garam, yang itu meliputi pergerakan ikan, lendir, gejala pendarahan atau bleeding, pergerakan operkulum, persentase ikan mati, dan juga tingkat kekeruhan air sampai dengan ikan moli tersebut mati mencapai 50%. Nah, yang ketujuh yaitu membuat tabel hasil pengamatan dan juga menyusun laporan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai hasil pengamatan dari praktikum yang sudah dilakukan. Adapun indikator pengamatannya ada 5. Yang pertama merupakan pergerakan ikan. Dapat dilihat pada tabel, yaitu pada menit ke-1 dan ke-2, gerakan ikan masih normal. Pada menit ke-3 dan ke-4, gerakan ikan itu sudah mulai sangat aktif. Pada menit ke-5 itu, gerakan ikan kurang aktif. Dan pada menit ke-6, gerakan ikan sudah tidak terlihat karena ikan sudah mengalami kematian. Untuk indikator yang kedua yaitu berupa lendir. Nah, dapat dilihat di tabel, yaitu pada menit ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 itu tidak terdapat lendir pada semua gelas, dan pada menit ke-5 dan ke-6 itu ada lendir pada semua gelas.
Selanjutnya yaitu indikator yang ketiga berupa gejala pendarahan atau bleeding. Dapat dilihat di tabel pada menit ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 itu tidak terdapat gejala pendarahan atau bleeding. Pada menit ke-5 ada gejala pendarahan atau bleeding pada gelas A dan B saja, dan pada menit ke-6 itu pada semua gelas terdapat gejala pendarahan atau bleeding. Selanjutnya yaitu indikator keempat berupa pergerakan operkulum. Dapat dilihat bahwa pada menit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan juga ke-5 itu pergerakan operkulum pada ikan masih aktif. Dan pada menit ke-6 sudah tidak ada pergerakan operkulum pada ikan dikarenakan ikan sudah mengalami kematian. Selanjutnya yaitu mengenai indikator tingkat kekeruhan air. Dapat dilihat pada menit ke-1, ke-2, dan ke-3 itu kekeruhan air itu masih agak keruh. Pada menit ke-4 dan ke-5 itu sudah keruh, dan pada menit ke-6 itu sudah sangat keruh. Yang terakhir yaitu persentase ikan mati. Dapat dilihat bahwa pada menit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan juga ke-5 belum ada ikan yang mati. Dan pada menit ke-6 itu sudah 50% ikan yang mati, di mana pada gelas A terdapat 2 ikan yang mati, pada gelas B itu terdapat 2 ikan yang mati, pada gelas C terdapat 1 ikan yang mati, dan pada gelas D terdapat 1 ikan yang mati. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya jelaskan tadi, diketahui bahwa kandungan garam pada air berhubungan dengan osmoregulasi pada ikan. Semakin tinggi salinitas air, akan semakin sulit ikan untuk bernafas, dan lama-kelamaan ikan akan kekurangan oksigen untuk respirasinya. Nah, pada salinitas yang tinggi, tingkat oksigen dalam air itu menjadi semakin rendah karena banyaknya ion terlarut yang ada di dalam air. Maka dari itu, ikan akan semakin banyak melakukan respirasi atau membuka dan juga menutup insangnya untuk mendapatkan oksigen untuk metabolisme pada tubuh ikan tersebut. Semakin sedikit oksigen yang terkandung di dalam air, maka semakin cepat operkulum ikan akan membuka dan menutup. Nah, semakin cepat operkulum membuka dan menutup pada ikan ini berarti semakin banyak energi yang dibutuhkan. Ketika ikan mengalami kolaps atau mati dikarenakan ikan tersebut kekurangan oksigen untuk respirasinya. Nah, adanya perbedaan gerakan operkulum, pergerakan ikan di dalam air, pengeluaran sekret dan juga pendarahan yang terjadi di bagian tubuh ikan, dan juga persentase tingkat kematian ikan ini pada menit pertama sampai menit terakhir berkaitan dengan proses osmoregulasi pada ikan. Osmoregulasi adalah proses mengatur konsentrasi cairan dan juga menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Proses osmoregulasi ini diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan sekitar. Ketidakmampuan ikan dalam mengontrol keseimbangan osmotik di dalam tubuhnya akan menyebabkan ikan tersebut mati. Nah, adapun organ osmoregulasi pada ikan yaitu meliputi ginjal, insang, saluran pencernaan, dan juga kulit. Berdasarkan pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan yaitu dengan menggunakan model LC50% dapat diketahui yaitu pada ikan moli atau Phocoela sphenop mempunyai letal konsentrasi yang dapat ditolerir adalah selama 6 menit perlakuan yang dapat dilihat 50% ikan mati dari total keseluruhan. Yang kedua yaitu adapun gejala-gejala fisiologis yang dapat diamati pada saat praktikum yaitu melalui parameter seperti pergerakan ikan, lendir, gejala pendarahan atau bleeding, pergerakan operkulum, persentase ikan mati, dan juga tingkat kekeruhan air pada proses osmoregulasi pada ikan sehingga dapat menyebabkan kematian.